Haleluya. Hari Tuhan adalah milenium, masa 1000 tahun yang dimulai dengan kedatangan Tuhan di bumi yang kedua kalinya, dan berlangsung selama 1000 tahun. Dan pada akhir hari Tuhan, bukan pada awal hari Tuhan, langit dan bumi yang sekarang akan direnovasi, lalu menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru adalah tempat yang sangat bagus di mana kebenaran berdiam secara permanen. Hari Tuhan yang dimulai dengan kedatangan Tuhan di bumi yang kedua kalinya merupakan topik yang amat penting. Namun demikian, banyak orang mengejek-ejek tentang kedatangan Tuhan di bumi yang kedua kalinya dengan alasan Tuhan tidak datang. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kata-kata ini menunjukkan pikiran mereka bahwa sejak penciptaan tidak pernah ada intervensi Allah dalam sejarah manusia dan tidak bakal ada. Akan tetapi, Alkitab menjelaskan melalui Rasul Petrus bahwa Allah telah berintervensi dalam sejarah manusia dan bakal berintervensi pula. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saya akan menjelaskan ayat kelima. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan bumi yang berasal dari air dan oleh air. Bumi yang berasal dari air dan oleh air, itu artinya bumi ditaruh di atas air oleh air. Frasa ini digambarkan di Kejadian 1 ayat 1 dan Mazmur 136 ayat 6. Kita mau baca dahulu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi ini sebagai dry land, tanah kering. Mazmur 136 ayat 6. Kepada dia yang menghampaikan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah menaruh bumi di atas air dan ditempatkannya manusia di bumi untuk tinggal. Dan manusia ini adalah orang pura Adam. Orang pura Adam ini memiliki tanah tumbuhan dan tinggal di kota-kota, serta ada raja-raja yang memerintah mereka di bawah Lucifer. Lucifer diberi kuasa dari Allah untuk memerintah raja-raja serta umat mereka. Yeremia 4 ayat 23 sampai dengan 26 dan Isaya 14 ayat 12 menjelaskan hal ini. Andai kata Lucifer menjalankan kuasa untuk memerintah di atas bumi dengan baik-baik, maka dia bisa menjadi penguasa di bumi untuk selama-lamanya. Ternyata Lucifer telah membujuk orang pura Adam untuk memberontak kepada Allah. Oleh sebab itu Allah memusnahkan kerajaan Lucifer oleh air bah. Hal ini dijelaskan di ayat 6. 2 Petrus 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Frasa dan bahwa oleh air itu di Authorized Version adalah whereby. Itu artinya oleh firman Allah. Jadi, oleh firman Allah, langit dan bumi telah diciptakan. Di ayat kelima tadi. Dan oleh firman Allah pula, dunia pra Adam dibanjiri dengan air dan dimusnahkan.
Frasa bumi yang dahulu di Authorized Version adalah the world that then was. Bumi yang dahulu ini adalah the world that then was, yakni dunia saat itu. Dunia saat itu adalah dunia pra-Adam, di mana sistem sosial yang pernah ada di bawah Lucifer. Sistem sosial ini mengikuti pemberontakan Lucifer, maka dimusnahkan oleh air bah. Tuhan tidak mengizinkan matahari, bulan, bintang-bintang menerangi bumi. Dan bumi dibanjiri dengan air dan dibinasakan oleh karena murka Allah yang menyala-nyala. Kejadian 1 ayat 2 menggambarkan peristiwa ini. Demikian bunyinya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya mau menjelaskan mengenai kata gelap gulita. Tuhan tidak mengizinkan matahari, bulan, bintang-bintang menerangi bumi. Itu adalah gelap gulita. Dan mengenai samudera raya di konteks ini menunjukkan banyak air yang telah memusnahkan dunia pra-Adam. Hukuman Allah atas kerajaan Lucifer ini dilihat oleh Nabi Yeremia dalam roh. Kita akan membaca Yeremia 4 ayat 23 sampai dengan 26. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baul dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Allah telah berintervensi dalam sejarah manusia sedemikian rupa, sehingga membinasakan orang pura Adam yang ikut serta dalam pemberontakan Lucifer oleh air bah. Kemudian, sekitar 6.000 tahun yang lalu, pada zaman Adam, Allah memulihkan langit dan bumi yang telah dihukum oleh air bah. Dan Allah menciptakan Adam dan ditempatkannya di atas bumi, serta diberinya kuasa untuk memerintah. Namun, Adam jatuh dosa. Oleh karena dosa Adam, bumi ini berada di bawah kutuk dan perbudakan kebinasaan. Roma 8 ayat 21. Dan hal ini dijelaskan di 2 Petrus 3 ayat 7. Saya bacakan. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Langit dan bumi yang sekarang. Ini adalah langit dan bumi yang diciptakan kembali dalam 6 hari pada zaman Adam, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi, original creation yang termasuk dunia pra-Adam adalah Kejadian 1 ayat 1. Dan dunia pra-Adam telah dimusnahkan oleh karena dosa Lucifer serta umatnya oleh air bah. Ini di Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan Kejadian 2 ayat 25 adalah penciptaan kembali daripada original creation, yaitu ciptaan pertama yang telah dihukum oleh air bah. Dan Allah menempatkan Adam di atas bumi serta diberinya kuasa untuk memerintah. Tetapi Adam jatuh dosa. Langit dan bumi yang sekarang yang ada di bawah kutuk dan perbudakan kebinasaan oleh karena dosa Adam disimpan untuk dihakimi dan dimurnikan oleh api. Dan hal ini akan terjadi pada penghakiman takhta putih yang besar, di mana orang-orang fasik akan dihakimi dan dilemparkan ke dalam neraka. Penghakiman takhta putih yang besar akan terjadi pada akhir masa kerajaan 1000 tahun. Frasa terpelihara dari api di ayat 7 di dalam Authorized Version adalah reserved unto fire.
Itu artinya langit dan bumi telah ditakdirkan untuk api. Jadi, langit dan bumi yang sekarang telah ditetapkan untuk dihakimi dan dimurnikan oleh api. Dunia saat itu, the world back then was, telah dihakimi oleh air bah, Lucifer. Tetapi, langit dan bumi yang sekarang, the heavens and the earth which are now, akan dihakimi oleh api. Langit dan bumi yang sekarang akan direnovasi dengan api dan menjadi langit yang baru dan bumi yang baru, LB3. Akan tetapi seorang pendeta mengatakan bahwa bumi ini akan menjadi lautan api. Tuhan sedang mengatur planet baru sebagai LB3. 2 Petrus 3 ayat 7 dan ayat 10 sampai dengan 13 menjelaskan kepada kita bahwa langit, yaitu langit atmosfer dan bumi ini akan direnovasi oleh api dan menjadi langit yang baru dan bumi yang baru, LB3. LB3 merupakan hasil dari langit dan bumi yang sekarang yang akan direnovasi oleh api sebagai tempat di mana kebenaran berdiam secara permanen. Ini di 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi, langit yang baru dan bumi yang baru adalah tempat di mana hanya orang-orang yang sudah diselamatkan tinggal, yaitu orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Saya akan membacakan kedua ayat, yaitu Wahyu 21 ayat 24 dan ayat 27. Kitab Wahyu 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Kata bangsa-bangsa ini di Authorized Version adalah the nations of them which are saved. Yakni bangsa-bangsa yang telah diselamatkan. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Di sini mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Ada 3 periode langit dan bumi. Pertama, the world that then was. Dunia saat itu. Di 2 Petrus 3 ayat 6 dan Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Periode kedua, the heavens and the earth which are now. Langit dan bumi yang sekarang. Di 2 Petrus 3 ayat 7 dan Kejadian 1 ayat ketiga sampai dengan Kejadian 2 ayat 25. Periode ketiga, the new heavens and new earth. Langit yang baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13, kitab Yesaya 65 ayat 17, dan Yesaya 66 ayat 22 sampai dengan 24, dan kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Saya akan membawa satu pujian, haleluya. Come the fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love.
Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, bought me with his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to lead the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy cause above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy cause above. Amen. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas pengertian yang Bapa berikan kepada kami. Dunia pra Adam dihukum oleh air bah Lucifer, dan langit dan bumi yang sekarang disimpan untuk direnovasi dengan api. Dan saat langit dan bumi yang sekarang akan direnovasi dengan api telah ditetapkan, yaitu di saat penghakiman takhta putih yang besar berlangsung pada akhir kerajaan 1000 tahun. Bapa, kami mengucap syukur. Sekarang kami mengerti adanya 3 periode langit dan bumi. Dunia saat itu, langit dan bumi yang sekarang, dan langit yang baru dan bumi yang baru. Allah Bapa, kami rindu langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran berdiam secara permanen. Bapa, kami sungguh-sungguh berharap untuk masuk langit yang baru dan bumi yang baru. Tolonglah kami, agar supaya kami menjalankan hidup di dunia ini sebagai musyafir, lalu masuk langit yang baru dan bumi yang baru. Dan bukan sebagai umat jasmani, tetapi sebagai yang memerintah atas umat jasmani, yaitu umat kebangkitan pertama. Goal hidup kami menjadi umat kebangkitan pertama. Berkatilah Bapa, goal hidup kami ini menjadi umat kebangkitan pertama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.